Banyak sekali orang-orang khususnya wibu yang sangat berpotensial sekali menjadi VTuber, tapi tidak bisa dibungkiri juga kalau orang-orang ini belum muncul ke permukaan. Karena ya siapa mereka? Tidak punya exposure, sosial kurang, interaksi jarang, bahkan duit pun samar-samar menghilang. Tapi serius deh, kalian mau jadi VTuber? Kalau gitu kalian sangat beruntung sudah mampir ke video ini, karena di sini aku bakal kasih tahu step by step cara untuk menjadi VTuber, terutama VTuber indie, berdikari mandiri, tak ada yang menemani. Ini dia VTuber 101 di Ngupil, gambar dan upgrade skill. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk bantu aku mencapai 100 subscriber dan aku bakal upgrade visual yang lain lagi tentunya. Selamat datang para human, apa kabar? Kembali lagi bersama aku, kandidat raja VTuber ngeluh seantero Cirebon. Ya kalau se-Indonesia aku nggak yakin sih ya. Seperti judulnya ya, VTuber 101. Di sini aku bakal kasih tahu cara jadi VTuber yang proper. Kayaknya ya. Ya nggak proper banget sih, maksudnya kayak sebisa mungkin jadi proper gitulah ya. Kayaknya aku akan bagi ke beberapa part ya, karena poin-poin yang aku jabarkan ini nanti kayaknya bakal panjang. Cuma nggak tahu ya, mungkin bisa satu part, mungkin part yang lain ada banyak gitu. Nah sebelum masuk ke poin pertama nih ya, aku kasih tahu dulu kalau yang aku jelaskan ini dikhususkan untuk VTuber indie ya. Nanti aku bikin lagi kalau yang VTuber agensinya ya. Jadi yang pertama ini VTuber indie dulu. Nah sebenarnya VTuber itu tuh ada tingkatannya guys ya, menurutku. Bukan menurut yang lain gitu, ini cuma menurutku doang nih. Kalau secara evolusinya, aduh pakai evolusi segala lagi. Kalau secara evolusinya ya, menurutku paling awal dan paling mudah itu ya tempel aja karakter depan videomu, itu tempel ya, nggak gerak, nggak respon apa-apa gitu, ya udah nempel aja di depan gitu. Itu kayak still image aja ya. Itu kayak evolusi pertama mungkin kayak gitu ya. Terus yang kedua ya, yang kemudian yang bisa gerak dikit dengan deteksi suara, itu disebutnya PNG tuber. Disebut gitu karena karaktermu ini di save format PNG. Jadi ya memang sebutannya seperti itu ya, nggak tahu sebenarnya sebutannya apa aslinya. Cuma karena di save pakai PNG dan ya PNG gitu, makanya disebutnya PNG tuber. Dan setelah itu barulah VTuber 2D. Dan yang paling atas nih, selain yang 2D ada yang 3D-nya juga, VTuber 3D. Nah ini yang sebenarnya lumayan lebih susah lagi ya. Jadi VTuber 3D kayak Kizuna Ai dan Maya Putri ya. Dan di sini aku kasih tahu dulu tahapan untuk jadi VTuber 2D-nya ya. Oke, langsung aja ke pembahasan utama. Bahan-bahan atau ingredient, bahan-bahan ini nih dan mudah dicari namun sulit digapai ya. Ada sih beberapa yang bisa digapai ya. Yang pertama itu diri kamu sendiri. Gampang kan? Tapi apa cuma badan kamu doang ya? Enggak. Yang kedua itu ada bakat. Nah, ini nih di dalam diri kamu sendiri nih udah ada bakatnya belum nih, bro? Yang ketiga waktu. Nah, kamu punya waktu nggak nih buat bikin VTubernya? Buat jadi VTuber ini kamu butuh waktu juga. Yang keempat itu alat. Nah ini nih jadi sangat prioritas gitu loh untuk jadi VTuber. Kalau nggak punya alatnya yang nggak bakal bisa jadi VTuber. Kan digital bro. Kalau lo nggak punya alat digitalnya, ngapain gitu? Cuma angan-angan doang. Yang kelima adalah aset. Nah ini yang aset ini terakhir ya. Jadi menurutku aku bakal bagi jadi 5 poin aja. Ada diri kamu sendiri, bakat, waktu, alat, dan aset. Oke, aku akan jelasin satu-satu. Yang pertama adalah diri kamu sendiri. Kenapa? Ya karena MC-nya ya lu, main karakternya tuh lu gitu. Terus kalau semisal Anda nih ya jadi MC anime, emang ada yang mau nonton Anda kalau dirimu sendiri tuh nggak punya apa-apa untuk dibahas dan bukan genre isekai, romance, atau action slice of life, tapi genrenya real life gitu, yang ibaratnya cerminan penontonnya sendiri gitu, yang ngapain gitu ya, kayak sia-sia nontonin kayak ini mah gua gitu, tiap hari mah gua, terus ngapain mau nyari-nyari kayak ada puncak klimaks, bakalan ada pertolongan atau nabrak ke isekai atau apa, nggak ada gitu. Jadi full 12 episode satu season tuh gitu aja kehidupannya, ya ngapain gitu. Maka dari itu ya kamu harus mulai menjadi menarik dulu nih. Caranya, nah aku cuma bisa ngasih satu saran aja. Intinya naikin exposure ya,
exposure, banget. Entah itu di dunia nyata atau di sosmed ya. Kasih lihat ke orang lain kalau lu bisa lebih dari sekarang, bikin mereka menilai kamu menjadi orang yang entertain gitu, menghibur. Dengan begitu tuh kamu bisa menarik hati banyak orang. Ya mungkin agak susah buat orang-orang yang introvert ya, tapi ya jujur aja kamu harus berubah dulu nih mindsetnya. Jangan sampai terus-terusan jadi introvert, kamu harus coba berubah. Nah fungsinya apa ya? Tadi exposure ya tentunya. Kamu bisa terlihat oleh orang lain yang bahkan belum pernah lihat kamu sebelumnya ya. Dan dia nih langsung kenal kamu gitu dari apa ya, kayak dari mungkin fisik, bukan fisik sih ya, kayak appearance visualnya kamu nih kelihatannya beda dari yang lain gitu. Terus kamu juga punya jiwa entertain mungkin gitu kan, jadi kelihatannya beda dari yang lain. Jadi makanya orang yang tadinya nggak tahu kamu nih langsung kenal begitu aja gitu, secara instan begitu loh. Kemudian naikin interaksi juga ke banyak orang, lebih sering komunikasi juga tentunya. Dan tentunya dari situ tuh kamu bisa punya ciri khas tersendiri dan jadi self branding. Yoi. Yang kedua ya adalah bakat. Nah sebenarnya sama sih penjelasannya kayak yang sebelumnya ya. Sebelumnya juga itu tuh sebenarnya bakat-bakat gitu ya, nggak ada bedanya. Diri kamu sendiri tuh ya isinya juga bakat gitu. Cuma kalau di poin ini aku bakal tambahin skill apa aja yang harus kamu kuasai dulu sebelum menjadi VTuber. Ya diantaranya ya pintar ngomong. Nah ini nih jadi prioritas. Bukan cuma pintar ngomong di depan orang ya, tapi di depan kamera juga. Nih gue juga lagi belajar biar ngomongnya nggak belibet atau gimana. Cuma emang gue orangnya dari dulu ngomongnya belibet ya, dari dulu gitu. Udah kayak menempel mendarah daging di gue. Cuma ya gitulah. Jadi memang yang ku bilang nih bukan cuma pintar ngomong di depan kamera, di depan orang juga gitu. Jadi biar nanti pas ngomong itu tuh nggak ae gitu loh. Terus nggak ngeblank juga. Ngeblanknya nggak apa-apa, ngeblank sebentar, cuma nggak lama banget gitu loh, sampai kayak ngeblank 10 detik, 20 detik terus tiba-tiba ganti topik gitu loh. Jadi kan kayak apa gitu loh. Dan juga perkaya kalimat-kalimat di otak kamu biar kamu bisa ngelantur sana sini. Dan ya buat ngisi kekosongan juga, kayak misalnya kamu lagi streaming, lagi live terus kayak free talk kayak gitu. Ya misalkan aku lagi ngobrol kayak gini, topiknya selesai, berarti udah ngeblank berapa menit. Enggak. Kalau kamu perkaya kalimat-kalimat, kamu perkaya kamu punya ilmu banyak, biasanya kamu nyari topik lain langsung gitu loh. Jadi ya itu perkaya aja kalimat-kalimat sama ilmu-ilmu yang lain lagi gitu. Aku percaya dong kalau ibu itu punya ilmu yang lebih banyak daripada yang normis gitu ya. Aku percaya itu loh. Karena kalau ibu tuh kebanyakan eksplornya macam-macam. Dan ini juga bagus nanti buat kayak jawab pertanyaan orang. Kan memang kadang biasanya kalau live stream itu tuh ya apalagi yang baru-baru ya, kita nggak tahu yang datang tuh kayak gimana, yang kita harapkan juga kadang nggak sesuai gitu. Kadang pertanyaannya juga nggak masuk ke tema, jadi ya harus siap-siap bisa menjawabnya aja gitu loh. Jujur aku juga waktu yang awal-awal yang waktu rame banget ya sama Dempire itu ngobrol, itu karena teman-temannya Dempire juga sih ya. Aku juga belum kenal mereka, aku juga nggak tahu sifatnya mereka, yang tahu cuma Dempire dan dia gitu. Jadi pas mereka nanya kayak gini, aku juga ya gimana ya mau jawabnya juga bingung gimana. Cuma ya udah aku jawab aja sesantai itu gitu loh. Itu maksudnya buat memperkaya kalimat dan ilmu-ilmunya gitu loh. Dan suaramu juga harus lantang dan tegas ya. Bukan berarti aku nyuruh dirimu untuk tiap hari teriak-teriak ya, bukan. Maksudnya ini nih mempengaruhi kamu rekaman ya di depan mic. Ya mungkin kamu cuma punya mic headset atau apa gitu ya, yang bisa dibilang itu respon dari suara kamu itu nggak terlalu peka gitu si mic-nya. Jadi pas dicek hasilnya tuh suaranya kecil banget. Masalahnya kalau suaranya kekecilan, apalagi pas lagi live stream, kasihan orang lain gitu yang nonton kamu gitu. Masa orang lain rela gedein suara volumenya sampai 90-100 demi dengerin suara kamu yang sekecil udah kayak sejauh 2 km gitu loh, dengerin apa gitu.
Dan nanti pas berubah ganti tab gitu kan, ganti ke YouTube lain, jerat. Wah, telinganya. Pokoknya jangan ya. Kalau bisa di belajar aja kayak di rumah gitu, belajar ngomong lumayan agak keras gitu, nggak apa-apa di dalam kamar gitu. Kamu bilang aja lagi cobain rekaman gitu loh. Jadi memang awalnya susah-susah, gampang juga. Aku juga dulu awal-awal suaraku memang pelan, terus kayak ya nggak terlalu berani kencang-kencang lah. Cuma sekarang karena udah terbiasa ya, jadi yaudah luwes aja gitu, nggak ada kayak pelan-pelan atau apa, udah biasa aja gitu. Terserah mau di luar dengerin atau kagak, nggak ngerti juga mau ngobrolin apa di luar juga. Setelah itu bakat yang lain itu gambar ya, ini wajib karena yang aku targetkan kan kamu yang nggak punya duit terus maksa pengen jadi VTuber, ya mau nggak mau gambar itu jadi modal utama ya. Jadi ya kalau nggak bisa ya belajar sekarang. Belajar di mana? Di YouTube banyak. Dan aku saranin belajarnya sesuai targetnya aja. Target kamu kan pengen bikin apa ya? Pengen bikin karakter full body. Nah, jadi yang kamu harus pelajari itu ya kayak anatomi, kemudian hairstyle, bentuk wajah. Ya lumayan banyak juga sih sebenarnya. Fashion juga termasuk, kayak bikin bajunya kayak gimana, bentuk badan, ya entah itu laki-laki atau perempuan, entah itu mau dibikin agak gemuk atau gimana, agak gemoy atau gimana gitu ya. Itu balik lagi tujuan kamu nanti ya. Intinya kalau kamu mau jadi VTuber indie harus bisa gambar dulu nih. Gitu loh. Nah, yang ketiga, lanjut. Yang ketiga adalah waktu. Kenapa aku masukin ini? Karena jujur aja nih, jadi VTuber indie itu susahnya nggak cuma di proses pembuatan aja, tapi sampai lu debut dan rekaman udah mulai ganti ya main missionnya untuk mencari subscriber, itu juga susah men. Dan lu harus punya komitmen untuk selalu konsisten nongolin video-video baru meskipun jenuh atau putus asa karena yang nonton dikit lah gitu, subscriber nggak nambah dan sebagai macamnya lah gitu. Jadi waktu yang aku maksud di sini nih banyak ya. Yang pertama, kamu harus memanage waktu untuk mengerjakan pembuatan aset VTubernya nanti. Dan sebelum pembuatan itu juga harus siap-siap ngabisin waktu buat riset dan explore banyak mengenai bagaimana VTuber di YouTube ini berjalan, kemudian bagaimana konsep lu ke depannya, bagaimana brandingan karakternya, bagaimana karakteristik dari model lu dan sebagainya macam. Itu tuh awal-awalnya butuh waktu yang lumayan lama gitu ya. Aku nggak bisa sebutin berapa lama, cuma mungkin ada sebulan, 2 bulan atau bahkan lebih lah ya untuk kayak dimateng-matengin aja gitu. Terserah sih itu mau dimatengin berapa lama, intinya riset dulu aja gitu. Jangan sampai kagok atau kayak apa ya, ngeblank banget soal dunia per-VTuberan. Ya mungkin kayaknya wibu sekarang udah pada kenal kali ya sama VTuber, tinggal proses eksekusi untuk menjadi VTuber indie-nya gitu loh. Ya jadi tidak masalah lah ya. Intinya itu juga termasuk ya riset dan segala macem gitu. Nah, setelah debut juga lu harus punya waktu untuk bikin konten lagi, untuk konten atau bikin konten, ngedit dan promosiin di sosmed. Nah, ini yang aku lewatkan ini promosi di sosmed, jujur. Ya, karena aku punya kerjaan utama juga gitu, dan aku pengen bilang menjadi VTuber itu tuh bukan suatu menjadi pekerjaan utama ya. Jangan sampai kalau bisa. Syukur-syukur kalau memang menghasilkan menjadi VTuber, ya udah nggak apa-apa, terserah. Lihat dulu pendapatannya berapa. Kalau pendapatannya sedikit jangan sampai jadi pekerjaan utama. Nah, itu cari pekerjaan utama yang lain. Ini VTuber jadi pekerjaan yang kedua. Nah, karena itu aku pun demikian, dan waktu yang tersisa untuk menjadi VTuber tuh sangat sedikit ya, kayak dari sore jam 4 jam 5 sampai malam, sampai tengah malam, sampai jam 12 lah gitu, sampai aku ngantuk tidur. Itu waktunya segitu ya, 6 jam lebih lah ya, sekitar segituan gitu. Ya mungkin kalau dihitung tuh hitung-hitung lumayan banyak ya, tapi di jam-jam yang dilewatkan itu tuh kayak prosesnya tuh wah berat banget rasanya gitu loh. Jadi itu waktu-waktu yang berharga untuk
bisa dikorbankan ya. Karena memang apalagi kita ya menjadi VTuber awal-awal nih, apalagi nggak punya komunitas atau ya pokoknya nggak punya teman sosmed yang solid ataupun komunitas wibu yang solid, atau ya nggak punya yang kayak gitulah, bener-bener sendiri banget gitu. Ya sama kayak aku gitu. Jadi memang agak susah buat naikinnya. Aku bener-bener ngejaring orang-orang yang baru mampir ke sini. Kalau tertarik ya subscribe, kalau enggak ya udah nge-skip gitu. Dan banyak juga memang video-video yang dilihat tuh cuma 5 detik terus lewat. Banyak gitu. Itu tuh butuh waktu yang sungguh tidak sedikit, dan mentalmu dipermainkan gitu ya. Jadi masih siap ya untuk menjadi VTuber? Dan apakah siap untuk menghabiskan waktumu gitu? Kalau kamu nggak mau menghabiskan waktu ya udah habiskan aja duit, beli, beres, udah gitu aja. Yang kamu harus korbankan tuh cuma 2. Itu juga cuma menjadi pilihan ya. Nggak bisa dibarengi dua-duanya. Kalau dua-duanya jadinya nggak balance. Ya balance sih, aku juga bingung gimana ya. Pokoknya kamu mau menghabiskan waktu atau menghabiskan duit, udah pilihannya itu aja. Kalau mau jadi content creator ya kalau nggak punya duit ya habisin waktumu. Kalau kamu nggak pengen waktumu habis, ya udah duitmu habisin gitu. Gampang aja. Semua di dunia juga seperti itu ya, di dunia ini ya. Nah, yang keempat itu ada alat. Nah, kalau kamu nggak ada alat ya stop sampai sini ya. Nggak usah dilanjut lagi nontonnya. Karena ya nggak bakal bisa jadi VTuber gitu. VTuber itu kan visual digital yang ditampilkan pada layar device ente, device-mu gitu. Jadi ya pembuatannya juga melalui digital. Nah, nggak mungkin pakai kertas, bro. Kalau pakai kertas digerakin itu bukan VTuber, wayang. Jadi aku tekankan ya ke kalian, jadi VTuber indie itu tidak gratis 0 rupiah ya. Tapi bakal jadi 0 rupiah kalau memang kamu sudah punya skill gambar atau desain ya, dan tentunya punya alat gambarnya. Aku nggak bilang harus punya spek yang mumpuni ya, karena masih di tahap awal, tahap gambar. Kalau nggak gambar ya lu pakai spek minimum, spek kentang masih bisa buat gambar gitu ya. Nah, baru nanti setelah mau debut, mau rekaman, nah ini kalau bisa speknya yang bisa menjalankan aplikasinya gitu. Aku nggak bilang spek tinggi gitu ya, cuma ya agak sulit juga sih. Aku nggak punya takaran khususnya gitu. Yang penting intinya kalau misalkan alat ini ya aku saranin aja ya, kamu yang pertama bisa nyalain OBS, bisa rekaman lah di OBS-nya gitu. Kalau install OBS-nya doang mah pasti bisa lah ya. Cuma kalau masalah kayak ngerekam dan lihat video formatnya, video resolusi sama pokoknya lihat refresh rate kayak FPS-nya yang kamu dapat ketika kamu ngerekam di OBS itu berapa. Nah, kalau misalkan lemah ya, cuma rekam biasa doang pakai OBS-nya lemah gitu, susah. Nah, terus kalau misalkan kuat, coba buka aplikasi VTube Studio atau aplikasi apapun itu yang bisa membuka aplikasi yang bisa buka aset VTuber kamu gitu. Terus kamu coba rekaman beberapa menit pakai itu. Kalau memang lancar, bagus berarti. Nah, sisanya terserah. Mau kamu free talk doang, isinya cuma gitu-gitu doang, atau sekalian main game atau ngapain gitu. Nah, itu sebebas kamu aja, terserah kamu aja. Yang penting yang paling intinya itu si aset lagi kan, alatnya, terutama untuk PC atau laptop ya, itu bisa menjalankan aplikasi 2 itu lancar, jaya saat rekaman. Udah itu aja. Nah, aku udah jelasin panjang juga ya yang itu ya. Tapi alat yang paling mudah untuk kamu dapetin ya HP-mu itu loh. HP yang sekarang kamu pegang, kamu mainin ML tiap hari, ranked mid sampai mythic begitu. Itu
ya udah bisa jadiin alat kamu untuk awal nih, alat tempur ya pokoknya, alat untuk bertempur kamu di awal-awal untuk menggambar model kamu nanti gitulah ya. Nah, kalau punya laptop atau PC ya lebih bagus gitu loh. Nah, lalu aksesorisnya yang paling utama itu mic dan kamera, webcam ya, webcam, jangan kamera asli mahal. Itu untuk PC dan kamera, untuk PC dan laptop gitu. Nah, speknya kayak gimana? Aku udah bilang tadi, pokoknya speknya aku nggak tahu harus bagaimana. Untuk webcam intinya udah bisa ngeliatin wajah kamu dan punya tekstur gitu. Maksudnya wajahnya nggak putih-putih banget kayak sensor malaikat gitu, nggak gelap-gelap banget. Pokoknya begitulah ya. Secukupnya, pokoknya bayangannya itu tuh bukan bayangan ya. Muka kamu tuh di webcamnya kelihatan cukup gitu. Jadi lighting yang cukup, terus shadownya juga cukup. Jadi bisa kedeteksi sama aplikasi VTube Studio-nya gitu buat ngegerakin kepalanya kayak gini gitu loh. Oke. Yang kelima adalah aset. Nah, setelah kamu siap ya, udah bisa gambar, punya alat gambarnya juga, maka kamu siap untuk lanjut ke tahap pembuatan aset. Nah, aku bakalan pisahin ini ya, si bagian yang pembuatan aset, karena aku juga pengen sekalian gambar asetnya ya di video nanti gitu yang aku buat selanjutnya. Aku bakalan live sih kayaknya ya kalau untuk pembuatan aset ini, sekalian berjalan progresnya begitu loh. Dan dengan itu berakhirlah video kali ini. Gimana? Siap jadi VTuber indie, mandiri, berdikari, berdiri sendiri tanpa ada yang menemani? Nah, kalau siap, tunggu aku di video selanjutnya, oke? Aku juga bakal bikin video tentang bagaimana cara menjadi VTuber agensi ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton sejauh ini. Bener-bener terima kasih banget. Aku nggak tahu apakah ada yang bisa nonton sampai sejauh ini. Kalau nonton, coba komen di bawah, bang, aku nonton sampai bagian lu terima kasih gitu. Sip. Gitulah pokoknya. Kalau kalian suka video ini, silahkan di like dan share untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Komentar untuk keluhan, pertanyaan, ataupun kritik dan saran, karena komentar kalian akan sangat berharga dan berarti buat aku ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Yumaken, mari menjadi VTuber indie. Bye bye.